Mudah-mudahan dengan taklim ini Allah menjaga hati kita, tetap dituntun, tetap dijaga, insya Allah. Baiklah ibu-ibu, kita menginjak ke acara inti, yaitu pemaparan materi tentang apa dan bagaimana virus Omikron yang sedang viral saat ini. Kepada Dr. Susi dari Klinik Mitra Sehati, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, ya. Dapat berkumpul kembali di masjid. Sudah lama tidak ke masjid saya. Karena disuruh jaga jarak, disuruh menghindari manusia lain. Ya, tapi alhamdulillah kali ini kita hidup berdampingan dengan Omikron ya. Mau tidak mau, tetapi kita tetap harus menjaga. Ya, itu ikhtiar ya, namanya kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia yang diciptakan Allah paling sempurna ciptaannya, kita wajib menjaga kesehatan kita. Setiap sholat kita memohon untuk sehat ya. Berapa kali diucapkan dalam sholat? Kalau 4 rakaat ya 4 kali. Minimal 5 kali, betul ya. Ya, jadi kalau ibu-ibu perhatikan di media massa ya, berita-berita tentang Omikron yang sekarang, kata-katanya sekarang Omikron, bukan lagi COVID gitu. Tapi saya senang juga nih semua pada mengikuti berita berarti ya. Oh sekarang namanya Omikron, jadi saya dipanggil dok tentang Omikron. Oke. Jadi sebenarnya memang Omikron itu berasal dari keluarga COVID ya, SARS-CoV-2 ya, yang bermutasi. Apa itu bermutasi? Bermutasi itu berubah sifatnya, berubah. Jadi kayak misalkan saya berdandan ya, tadinya nggak pakai hijab, sekarang pakai hijab, namanya tetap Susi, ya kan? Nah sama COVID juga gitu. Tapi begitu saya barangkali saya sudah selesai kuliah ya, kemudian mendapat gelar mungkin, nah itu mungkin seperti itu ya. Mutasi-mutasi berubah sifat. Dulu waktu kecil kekanak-kanakan suka nangis mungkin ya, kalau sekarang wah kalau nangis saya disangka tidak normal mungkin kalau nangis di jalanan gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah jadi tetap saja yang namanya virus tetap virus. Apa dan bagaimana virus itu secara global, barangkali ini menunggu saya pencet lagi apa ya? Oh jangan. Ini kalau dimatiin, dipencet lagi mati ya. Bisa tolong yang ada di sini.
Ya, seperti ini. Saya mungkin mengingatkan kembali, kelihatan ya? Kelihatan. Jadi ini saya mohon berdiri, punten, lebih enak. Jadi kalau kita lihat sebaran kasus COVID, Jawa Barat ranking kedua, karena Jawa Barat memang kan besar juga ya, lebih besar dari DKI. Meskipun DKI juara 1, tapi tetap aja Jawa Barat tetap juga kedua ya. Kali ini mengungguli Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kadang Jawa Timur di atas, tapi kadang sekarang Jawa Barat lebih utama. Nah, jadi ini setiap baru ya, tadi siang baru saya download. Jadi setiap hari kasus bertambah. Jadi kalau ibu-ibu baca berita, lihatnya yang ini aja. Kasusnya bertambah ya. Bertambah berapa? Kasus terkonfirmasi tambah 57.000 ini se-Indonesia. Kasus aktifnya 14.000. Seperti ini. Nah, meskipun katanya ringan, tapi tetap aja ada kasus yang meninggal. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, berapa sih dari kasus ini sebenarnya yang terjaring dari yang diperiksa? Kan ini ketahuannya dari yang memeriksa ya. Jadi kalau orang diperiksa, ya totalnya ini yang semua orang diperiksa ini, dia terkonfirmasinya segini, 57.426 per hari penambahan kasusnya ya seluruh Indonesia. Nah, begitu juga di sini total orang yang diperiksa. Jadi total spesimen, total orang diperiksa ya. Kemudian di sini ada data vaksin 1, vaksin 2, vaksin kedua memang lebih rendah karena memang ada yang tidak komplit. Jadi vaksin 1, vaksin 2-nya entah kenapa tidak terekam atau ya tidak vaksin gitu. Sudah 1 sudah cukup mungkin katanya. Tapi kalau kita lihat di sini kasus terkonfirmasinya, artinya yang memeriksa dan hasilnya positif, dulu bulan Juli, ingat gak yang kasusnya tinggi ya tahun kemarin, sekarang melebihi dari yang bulan Juli. Sudah sampai segitu tingginya. Berarti lebih tinggi dari waktu bulan Juli kasusnya. Ya, ini kasus terkonfirmasi. Artinya apa coba kasus terkonfirmasi? Nanti kita lihat ya. Kasus terkonfirmasi, kasus yang positif. Nanti kita coba lihat. Nah, ini masih data lama. Saya ingin menunjukkan bahwa dari sekian kasus, ini di seluruh dunia ya, dari sekian kasus global, makin lama makin bertambah, tapi grafiknya atau jumlah dari di seluruh dunia itu mirip, sama, yaitu usia makin tua, makin banyak, makin tinggi kematiannya. Kemudian makin banyak penyakitnya yang dimiliki sebelum sakit COVID itu makin juga tinggi. Ini data global ya, data seluruh dunia. Sama di Indonesia juga begitu ya. Semakin usia lanjut, semakin tinggi, semakin banyak penyakit mendasar, semakin juga tinggi angka kematiannya. Ya, jadi kita lihat siapa saja orang-orang itu, yaitu mempunyai penyakit jantung, diabetes, penyakit pernafasan yang kronis, hipertensi, kanker, dan kondisi lainnya, misalkan kegemukan, ya, perokok, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam kategori, kalau kita sebut-sebut komorbid ya, komorbid, jadi penyakit yang mendasari yang memang sudah dimiliki sebelum kena COVID. Seperti itu ya. Nah,
Jadi bagaimana nih? Kita coba sama-sama menyamakan persepsi dulu ya. Kita apa sih yang disebut? Orang-orang bilang suspek gitu ya. Suspek itu apa? Suspek itu pertama harus memiliki gejala. Ya, jadi kalau sekarang kita belum lepas dari pandemi. Setiap pasien yang datang ke klinik, bukan ke klinik Mitra Sati aja ya, ke semua klinik, ke puskesmas juga, semua pasien dengan datang mengeluh demam, mengeluh batuk, ya, kemudian ada gejala yang lain, 3 gejala lain misalkan batuk, demam, lemas, sakit kepala, nyeri otot, nyeri tenggorokan, pilek, hidung tersumbat, bahkan sesak napas, bahkan ya tidak nafsu makan, itu disebut gejala. Salah satu dari 1, 2, 3 misalkan infeksi saluran pernafasan atas ya yang berat, jadi pilek ya, kemudian tersumbat, suhunya tinggi ya, dan batuknya banyak gitu ya, atau kadang-kadang anosmia atau agnosia. Agnosia itu bau yang nggak enak ya. Nah, memiliki salah satu ini gejala ini ditambah ya kontak dengan kasus yang terkonfirmasi atau probable atau masuk klaster dan memiliki salah satu yang tadi, ditambah hasil rapid antigennya positif dan tidak ada gejala serta bukan kontak erat. Ya, jadi yang dikatakan suspek itu bisa ada gejala atau pernah kontak, misalkan satu rumah, di satu keluarga, satu rumah ada yang positif misalkan, itu termasuk kontak. Kemudian atau dia dites rapid positif, rapid antigen. Ya, itu namanya dicurigai atau suspek. Curiga. Ya, jadi kalau pasien datang dengan batuk, pilek, demam, ditanya di rumah ada yang seperti ini enggak? Enggak ada. Oke, kalau gitu kita periksa antigennya, bagaimana? Mau enggak? Oke, mau gitu ya. Positif, berarti iya. Ya, kalau positif, judulnya apa? Oh ini gejala, saya masih gejala, ini buat anak kecil ya. Gejala COVID itu sama ya, demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sakit kepala, mual, muntah, diare, lemas, sesak napas. Oke, sekarang saya ingin menceritakan apa sih beda demam atau flu karena COVID atau bukan COVID ya, kira-kira gitu ya. Ini kan selalu pada datang, dok saya cuma sakit tenggorokan gitu ya, cuma demam-demam dikit. Maksudnya mau bicara seperti itu, ingin dapat obat tapi nggak mau di swab biasanya. Ibu, ya kan? Nah, tapi saya selalu menanyakan gini, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya tuh gini, misalkan tidak enak tenggorokan ya, sakit sendi-sendi, sakit seluruh badan enggak? Iya dok, rocok, nah pegelinu, tapi enggak demam, biasa aja gitu ya, tapi lemes, linu semua tulang, saya kayak enggak bertulang katanya, lemes. Itu gejala virus ya. Virus apapun, influenza juga begitu. Virus ada kita sebut virus tonsilitis juga begitu. Ya, jadi semua virus sifatnya mirip. Mendadak kemudian kita jadi lemah. Lemah selemah-lemahnya. Tadi pagi saya berangkat kantor enggak apa-apa, tapi di kantor saya tiba-tiba kayak nggak bisa ngapa-ngapain, lemes. Ini sakit semua dok, sendi.
otot, ya, semua badan sakit. Kalau datangnya mendadak, tiba-tiba itulah virus. Kalau anak kecil, demamnya langsung tinggi, biasanya, ya, atau tiba-tiba sakit tenggorokan. Nah, ini ciri-cirinya Omikron itu lebih ke arah tenggorokan, bukan kayak dulu anosmia, nggak bisa mencium bau. Dulu Delta dan temannya sebelumnya, ya, yang COVID aslinya, original, ya, itu kan tidak bisa mencium, ya, atau perasa juga nggak ada, atau mencium bau yang busuk yang nggak enak. Nah, kalau sekarang jarang kedengeran gitu, jarang. Yang Delta itu jarang, sudah hampir kalah dengan si Omikron. Omikron itu kebanyakan sakit tenggorokan dan batuk. Batuknya Masya Allah, gitu ya katanya, terus-terusan. Ada dahaknya terus-terusan. Atau dahaknya itu bukan dahak yang dari tenggorokan, tapi dia dalam bentuk ingus. Pilek, sepilek-pileknya. Dok, ini pileknya wah berhenti-berhenti. Sampai merah, sampai sakit katanya. Itu ya, ciri-cirinya itu. Tapi ini kan hanya apa yang kita peroleh dari pasien, ya. Artinya teori mengatakan seperti itu belum tentu benar, harus diperiksa, ya. Nah, nanti pernah ada yang viral, Bapak polisi bilang kalau batuk, pilek, sakit tenggorokan jangan mau ke puskesmas. Nanti disodok, nanti dicolok gitu, ya. Nah, nanti saya cerita. Kadang-kadang, ya, pendapat awam, pendapat masyarakat itu kadang-kadang benar, ada positifnya sebenarnya Bapak itu. Kenapa coba? Supaya kita diam di rumah. Yang begitu tuh diam aja di rumah 5 hari katanya, ya. Bener nggak 5 hari, ya? 5 hari udah diam aja sampai sembuh. Nanti boleh keluar rumah kalau sudah tidak sakit. Ada benernya, bener. Tapi jeleknya, ada salahnya juga. Kita nggak dapet tuh data yang tadi, ya. Sebenarnya data ini bisa lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi Indonesia kita. Ya, data di Indonesia lebih banyak lagi, jangan-jangan karena banyak yang nggak mau di swab. Oke, nih sekarang kalau probable atau kemungkinan, tadi kan dicurigai, kalau sekarang kemungkinan, apa lagi nih kemungkinan? Kemungkinan itu misalnya seseorang yang meninggal dengan gambaran COVID yang meyakinkan, yang tadi yang meyakinkan tuh ada sebelumnya ada demam dok, ada sesak napas, tadinya saya sakit tenggorokan aja, demam, batuk, tiba-tiba makin lama sesak, makin gak bisa apa-apa, akhirnya meninggal di rumah, ya. Jadi belum dilakukan tidak pernah dilakukan swab, sudah meninggal, ya. Nah, jadi ini dia tidak bisa dikatakan COVID, tapi kita cuma bilang kemungkinan, ya, kemungkinan atau probable. Gejalanya khas deh dok, katanya gitu. Tapi kan masyarakat nggak mau dibilang COVID, karena kan belum terbukti dok, gitu kan. Ya udah, bilangnya kemungkinan aja, dah. Jadi dikuburnya di mana? Nanti pertanyaan berikutnya lagi, jadi dikuburnya di mana? Jadi boleh dimandiin apa enggak gitu kan? Nah, jadi ibu-ibu tolong dicamkan ini yang gambarannya meyakinkan, yang tadi yang saya cerita. Gambarannya tuh apa? Gejala-gejala tadi, ya. Adanya gejala ditambah apa tadi? Ada kontak erat, ya. Ada pernah kontak dengan kasus dan dia periksa, tapi keluarganya ada yang pernah terpapar dengan gejala yang sama, atau mungkin keluarganya serumahnya yang periksa, ya. Jadi seperti itu. Kita samakan dulu persepsinya. Kalau sudah sama, nanti
enak. Jadi jangan sampai enggak kok cuma batuk pilek, itu banyak pasien yang gitu. Jadi datang, enggak dok, saya batuk pilek aja. Bukan. Sekarang itu pandemi masih berlangsung. Jadi kalau yang batuk pilek aja, tetap kita periksa, punten, ya supaya apa? Supaya apa kira-kira? Bukan, maaf ya, bukan mengcovid-covidkan, bukan, sama sekali bukan. Kita semua berjuang untuk menuntaskan, bukan? Jadi untuk menuntaskan, putuskan mata rantainya, putuskan penularannya. Hanya itu saja. Kalau orang sudah tahu, ya maka dia akan melakukan isolasi mandiri, ya enggak? Kita masih ada ya gerakan kasih sayang di sini. Jadi kalau ada yang isoman kan dikirim-kirim ya. Sampai sekarang masih ya. Nah, memang harus begitu. Barangkali itu akan menjadi budaya kita ya ke depannya, karena kita juga berdampingan terus sama COVID nih. Sekarang namanya Omikron, nggak tahu nanti tahun depan namanya ganti lagi ya. Tapi benar, kita tuh diingatkan Allah untuk bersilaturahmi, untuk saling bantu. Barangkali itu tuh ya hikmahnya. Nah, sekarang apa yang disebut terkonfirmasi? Tadi kan ada data ya, terkonfirmasi. Terkonfirmasi itu kita bilang pasti nih. Dengan apa? Hasil PCR, ya, swab yang harganya 300 sekian atau 200 sekian itu positif. Atau, ini salah satu kriteria ya, atau kontak erat dengan antigen positif, atau dengan rapid test antigen positif saja. Jadi nggak tahu kontak sama siapa, nggak tahu gitu ya, diperiksa positif. Ya, jadi ketiga ini salah satunya kita golongkan ke dalam terkonfirmasi atau sudah pasti dia COVID atau Omikron sekarang. Ya, jadi ini dipahami dulu. Kenapa sih dok? Saya cuma batuk sedikit disuruh periksa swab. Kan tadi alasannya pandemi. Pandemi sampai kapanpun gejala yang ada bersinggungan dengan saluran nafas dan tenggorokan pasti kita lakukan swab. Ya, mohon maaf nanti ibu-ibu tolong kasih tahu tetangga yang lain. Bukan klinik ingin mengcovidkan, tetapi kita justru menjaga supaya jangan terjadi penularan lagi. Putus mata rantai di sini saja. Gitu maksudnya ya. Sama Bu, saya di tetangga saya di kompleks juga gitu. Nggak mudah gitu memberikan satu arahan, satu pengertian gitu ya. Tapi pelan-pelan lah. Ya, karena kan gak enak ya pakai gini terus ya. Nah, oke. Sekarang kalau bukan terinfeksi Omikron, ini ada kasus suspek atau kontak erat dan hasil PCR-nya 2 kali negatif. Bukan. Dalam satu rumah, 1 positif, kedua positif. Anak-anaknya negatif, bisa nggak? Bisa, ya. Nanti kita cerita. Kasus suspek atau kontak erat dan hasil antigennya 1 kali negatif, PCR-nya 1 kali negatif. Kita bilang bukan, ya. Atau kasus suspek atau kontak erat dan hasil antigen 2 kali, bukan. Ya, asimptomatik atau tidak ada gejala, tapi dia bukan kontak erat juga, hasil antigen positif 1 kali, dan PCR 1 kali negatif, bukan. Kemudian tidak ada gejala, bukan kontak, nggak ada siapa-siapa di rumah yang sakit, ya. Kemudian hasil antigen negatif, tidak, ya bebas.
kami di klinik selalu ada berkala ya, periksa staf semua antigen, ya. Kalau antigen mencurigakan PCR, ya. Jadi seperti itu. Nah, nggak apa-apa supaya siapa yang ada, ya, kita istirahatkan supaya putus mata rantainya, ya. Penularannya kita putuskan. Oke, nah sampai di sini nih, tadi kita udah banyak istilah-istilah, ada yang mau bertanya? Saya sembari jalan nggak apa-apa ya, nanti kalau diem ngantuk. Ada? Ya, mangga dok, Bu Hani. Kan kalau swab itu ya, antigen, itu khusus untuk mendeteksi virus COVID atau virus influenza juga terdeteksi? Ya, itu reagennya hanya untuk COVID, SARS-CoV-2 ya. Nah, gak perlu takut ya kalau pilek di swab takutnya positif gitu kan? oh iya benar. Jadi swab itu khusus untuk Ya. virus corona sama omikron ini? Ya betul, oh ya saya jadi ingat. Ada yang takut gitu ya Bu ya, jadi maksudnya nanti di COVID-in ya. Padahal pilek aja nih dok gitu kan bilangnya. Kalau selain COVID dia nggak akan positif. Reagen atau tetesan obat yang dicampurkan dengan lendir kita itu sudah dirancang, sudah dibikin untuk menjadikan satu zat yang di dalam cartridge-nya itu menjadi berwarna. Ya. Jadi bukan semua umbel, semua lendir, bukan semua virus, hanya spesifik. Jadi bilangnya spesifik kan ada saya lupa. Jadi reagen, kita bilangnya itu obatnya tuh reagen ya. Reagen itu untuk membuat formula itu menjadi berwarna. Jadi kalau dicampur dengan, kalau ada virusnya, virus COVID-nya, dia akan berwarna di cartridge-nya. Jadi ada garis satu, itu yang tes, kontrol. Jadi kalau ibu-ibu dites nih, lihat deh, dok mau ngeliat gitu ya, nggak apa-apa, lihat aja. Di alatnya tuh ada stripnya 1 apa 2. Kalau stripnya 2, berarti itu virusnya COVID namanya. Ya, Omikron atau Delta sama. Ya, jadi katanya kalau Omikron nggak sensitif, enggak, sama. Ya, mereka punya sifat yang sama. Jadi akan mewarnai si alat itu dengan 1 strip. Jadi 2 strip ya, strip kontrol sama strip virusnya itu sendiri. Jadi jangan khawatir, kalau enggak ya enggak gitu ya. Jangan parno. Ya Bu, enggak. Iya, enggak. Oh enggak, ini ya. Begini dok. Kenapa dok? Oh jangan dibuka. Saya masih bingung bagaimana membedakan secara spesifiknya antara flu biasa dengan Omikron ini dok. Yang spesifiknya tuh gimana? Karena kan dilihat itu gejalanya mirip-mirip seperti flu berat. Nah itu bagaimana membedakannya? Oh ini mungkin Omikron, oh ini mungkin flu biasa. Tanpa harus diswab. Iya. Tanpa harus diswab. Ya gitu. Makasih dok. Takut dok. Padahal jawabannya itu Bu, diswab dulu. Kan tadi ada ininya, ada bacaannya nih. Ya, kalau diswab, itu jawabannya bagaimana? Jawabannya diswab Bu, tes swab. Kalau tanpa swab tidak bisa. Enggak bisa. Kan sama, pilek-pilek juga, sakit-sakit tenggorokan juga gitu ya. Kalau saya, terus terang, kalau musim pandemi ini saya mah parno. Orang batuk dikit, ayo periksa. Karena apa? Kalau minum vitamin, saya gitu dengan cara
minum vitamin, makanan yang bagus, istirahat, bisa sembuh dengan sendirian tanpa swab. Bisa. Nanti saya ceritanya belum sampai ke sana, Bu. Nanti, udah ya. Terusin ya. Ya udah. Nah, tadi kan ada kita sebut-sebut kontak erat ya. Kontak erat itu apa sih, Dok? Kontak erat. Kontak erat itu zaman sekarang, nih zaman pandemi itu cukup begini, berdiri 1 meter. Di ruang praktek saya kemana ada lebih dari 1 meter, berdiri begini. Saya jauhin kursinya, ntar ya Dok gimana? Jadi saya udah kontak erat dengan berbagai virus. Nah jadi ya ini lebih dari 15 menit, oh ya pastilah ya di kamar itu pasti 15 menit. Sentuhan fisik, nah tadi salaman nggak boleh ya, kita nggak bisa. Jadi ya namaste. Jadi kita begitu salaman, saya kan bawa semana-mana semprotan. Gitu. Ya jadi ini ada penelitiannya ya. Mau dibantah katanya enggak, di benda kalau dia kering dia mati, saya mah nggak peduli. Dulu pernah tinggi kasusnya gara-gara ini kan, bukan gara-gara ini saja sih tebelnya, tapi kan dia termasuk berperan kan, seperti ini, merawat kasus terkonfirmasi tanpa APD atau alat pelindung diri yang standar di rumah sakit gitu ya, pakai baju hazmat, baju itu yang teletabis, itu perlu. Kita aja praktek pakai ya. Saya nggak berani kalau nggak pakai. Terus yang saya mempengaruhi teman-teman karena Bu, kita nggak pernah tahu orang kena COVID, Omikron, bisa bergejala, bisa tidak bergejala. Bergejala dari ringan sampai berat, ya sampai kritis. Sedangkan yang tidak bergejala, bisa gitu bedain? Gak bisa. Orang yang pilek aja, yang merasa nggak apa-apa, banyak. Makanya begitu saya lihat yang nunggu depan, Pak, punten nunggunya di depan. Di sini positif, tadi saya nemu 5, saya bilang gitu, pada takut keluar. Ya jadi berpakaian itu bukan nakut-nakutin, tetapi kita juga mencegah, karena memang sangat mudah sekali kita terkena itu ya, hujan gerimis ya, entah tiba-tiba bersin ya, nah, bersin malah dibuka, nah seperti itu ya, mesti kan bersin harusnya malah ditutup, ini malah dibuka, bersin crot gitu ya, terus nempel. Ya ini mah supaya nggak ngantuk aja. Nah jadi ini namanya kontak erat. Jadi kalau tadi kita sebut-sebut apa sih kontak erat? Kontak erat ya itu ya, pokoknya bersentuhan dengan orang yang positif. Oke. Nah ini ibu-ibu kita belajar di sini. Tadi ya yang pertanyaan-pertanyaan ini adalah, ingat nggak dulu waktu ada saya pakai bulat apa, lengkung-lengkung garis lengkung itu ya dulu untuk memperlihatkan perjalanan virus ya dulu ya. Sekarang Omikron nggak lama-lama. Kalau dulu bisa sampai 3 minggu, ingat nggak gambarnya? Aduh saya mestinya paparkan lagi. Dulu grafiknya, kurvanya itu dari mulai positif dia akan lama gitu ya, bisa sampai 2 minggu, sampai 3 minggu. Sekarang si Omikron ini nggak lama-lama ya, terpapar hari pertama ini, jangan-jangan besoknya dia sudah bisa menularkan lagi ke orang lain ya. Nah ini mulai terinfeksi nih, tidak ada gejala, hari ketiga mulai ada gejala, atau hari 2 hari setelah ini dia sudah bergejala, bisa tergantung
daya tahan tubuh kita. Ya, ingat, tergantung daya tahan tubuh. Orang-orang seperti kita ya, yang tidak ada penyakit bisa lebih kuat daya tahan tubuhnya daripada orang-orang yang golongan rentan tadi. Siapa? Ingat grafiknya tadi? Ya, orang-orang dengan penyakit jantung, diabetes, hipertensi, kegemukan dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini semua taruhannya adalah daya tahan tubuh. Gejala sudah mulai tampak sekali ketika hari keempat. Ya, hari keempat. Makin gejalanya makin banyak, makin berat. Hari ke-6 coba deh periksa. Biasanya positif. Ya, biasanya positif. Di sini bisa positif? Bisa. Tergantung dari apa coba? Banyaknya virus yang masuk, jadi loadingnya, jadi virusnya tuh lebih cepat membanyak gitu ya, lebih cepat membanyak, kita lebih daya tahan tubuhnya lebih rentan, lebih rendah, akibatnya virus bisa berkembang, akhirnya gejalanya pun lebih berat, bisa ya. Nah di sini hari-hari krusial. Hari-hari yang paling menentukan, mau panjang mau pendek di sini nih. Biasanya hari ke-7 dia sudah sudah berkurang. Hari ke-8 sudah berkurang, 9 bebas. Di sini diperiksa, enggak dok, negatif saya. Ya udah habis. Ya udah enggak positif. Jadi di sini udah selesai hari ke-9. Ya, jadi perjalanan ini adalah sudah diteliti oleh para ahli. Perjalanan Omikron lebih ringkas, padat, tapi ringan, kata siapa? Kalau yang daya tahan tubuhnya bagus. Tapi kalau daya tahan tubuhnya rentan, tetap aja. Ingat tadi yang pertama ada gambaran tentang terkonfirmasi, infeksi aktif, sembuh, mati, meninggal, ya. Jadi tetap aja ada yang meninggal, ya. Hati-hati. Jadi ini mau ditanya dulu, mungkin ini dihafalin gambarnya, karena ini kalau ada pasien, saya udah sedia gambar ini, batuk pilek, lalala, langsung ngomong, kayak kaset rusak gitu, pasang kaset saya ngomong gitu. Saya paparkan ini, saya tampilkan grafik ini supaya jelas pada dasarnya sembuh sendiri, ya kan? Tadi pertanyaan Ibu, sampai kapan dok sembuhnya? Sampai tubuhnya kuat, virusnya KO, gitu. Ya, jadi yang paling berperan adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Dok, perlu antibiotik? Tidak. Perlu obat-obat antivirus? Pada kasus-kasus tertentu perlu. Tapi kalau ringan nggak usah lah, mahal. Satu pasien menghabiskan sekitar 200 sampai 300 ribu antivirus. Tapi kalau kita lihat perjalanan ini kan hilang sendiri. Ini tanpa obat loh. Ya, ini tanpa obat. Obat tuh kalau ada panas, kasih obat anti panas, anti demam, ya. Ada batuk, kasih obat batuk, ya. Ada pilek, kasih obat pilek, gitu aja. Dan kita selalu menganjurkan vitamin, kan susah makan pasti ya. Sakit, menelannya, minum aja, makan semasuknya, makan vitamin. Ya, vitamin itu seperti booster, seperti apa? Meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan sangat cepat. Oke, itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita ada? Silakan ibu-ibu. Ya, Bu RW.
naik mobilnya. Ya. Gini, nanti terakhir kita akan bahas bagaimana kalau menolong orang. Kayak tadi ya, di rumah sakit nggak pakai APD, nggak pakai alat pelindung diri, itu kontak erat. Naik mobil gimana? Iya, kontak erat kalau nggak pakai APD. Kalau nggak pakai masker ya, boleh jadi kacamata, dibuka semua jendelanya. Kita mau nolong tapi kita takut, itu solusinya. Jadi kesian juga nggak ditolong ya. Udah terkapar gitu, minta tolong ke rumah sakit, terus takut kontak erat. Jangan, tolong, tapi kita tetap melindungi diri kita dulu. boleh jas hujan. Halo do pakai jas Boleh. hujan. boleh. Apapun itu, tetap ya, yang utama adalah masker, ya, karena virus itu kan melayang-layang di droplet atau air ludah, dahak, ingus, dia ada di situ. Nempel di baju, kalau kata orang para ahli, nggak apa-apa, kan dia nggak, kalau kering kan dia mati. Sampai kapan dia keringnya? Kita kan nggak tahu ya. Lebih baik tidak. Lebih baik kita yang melindungi diri kita. Ya, jadi takut boleh, waspada, jangan berlebihan. Ya, takut tuh kan karena kita ingin melindungi diri kita ya. Nah, kita waspada supaya kita tidak tertular, itu aja ya, kira-kira gitu ya Bu ya. Kita bahas juga tuh. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kenapa kita harus menurunkan kurvanya, ini dari zaman awal COVID kita lebih senang memperlihatkan ini. Ketika kita nggak ngapa-ngapain, nggak usah pakai masker, nggak usah cuci tangan ya, itu dia akan tinggi sekali. Kalau tinggi sekali dalam waktu singkat, apa yang terjadi? Susah mendapatkan rumah sakit, pelayanan kesehatan seperti waktu bulan Juni lalu. Ya, jadi dia meningkat dalam waktu yang cepat. Ya, pas di sini rumah sakit penuh, oksigen habis. Itu suatu kondisi saat itu mencekam ya. Jangankan ibu-ibu, kita aja takut tiba-tiba, dok ada oksigen nggak? Dok, malam-malam tuh kadang-kadang kita masih melayani lewat telepon. Ya, jadi kalau kita nggak mengadakan upaya apa-apa, ikhtiar apa-apa, dia akan seperti ini, melonjak tinggi dalam waktu singkat. Tapi ketika kita meningkatkan pemeliharaan kesehatan, ya, perawatan kesehatan, jadi kita pencegahan, kita makan yang baik, kita imunisasi, vaksinasi, maka akan lebih turun. Ya, jadi dia naik, tapi dia tidak dalam waktu yang singkat. Lihat seperti itu, rumah sakit kewalahan. Makanya sekarang berjamuran orang bikin rumah sakit. Mudah-mudahan kita nggak lagi seperti bulan Juni ya. Oke, seperti itu kondisinya. Nah, ini Bu, yang tadi saya mau kasih tahu. Saya mengutip dari salah satu ahli kita ya, Pak Sidik. Nah, jadi sebenarnya pertahanan kita tuh seperti pagar bambu. Ya, seperti pagar bambu seperti itu. Awalnya ya, kita jaga jarak. Ini misalkan virus weng gitu ya. Dikeluarkan sama seseorang yang positif. Prot gitu. Si virus ini selalu ingin menuju ke host lain. Host itu kita. Host itu manusia. Jadi ibu-ibu, kalau ada virus keluar dari tubuh orang melalui percikan ludah, dahak, ingus seperti ini, dia tuh bukan mencari ya, dia ingin hidupkan. Hidupnya di mana? Di manusia lagi, ya.
dia harus masuk ke dalam saluran nafas, ya di situ mereka hidup, berkembang biak, hidup, sampai nanti waktunya habis sendiri, mati sendiri. Ya, begitu dia keluar, dia akan mencari, pertama pagar bambunya kita jaga jarak, ya 1,5 meter. Kemudian kedua pakai masker, tuh lihat berkurang kan, wah tambah ketat. Karena kita sudah pakai masker, kita cuci tangan juga supaya apa yang menempel tidak ada. Kemudian kalau batuk bersin pakai masker, ya. Tambah lagi begini, ya. Kemudian menghindari menyentuh muka. Ini saya tadi habis salaman, saya nggak berani pegang muka, ya. Saya nggak berani pegang wajah. Kemudian kalau ada sesuatu yang nggak enak di tubuh kita, cepat dilacak dengan tes antigen. Ya, kemudian masuk lagi. Bu, kalau bisa di sini udaranya terbuka. Semua jendela dibuka, pintu buka aja. Ya. Jadi itu termasuk pagar bambu yang keberapa? Kesekian kali, supaya jangan berkumpul di satu ruangan kita hirup sama-sama. Kemudian semua orang yang terkena isolasi itu harus ada bantuan. Ya. Jadi rumusnya adalah 3M. 3M masih ingat? Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. 3M. Ditambah, kalau 3M itu adalah tanggung jawab kita, individu, perorangan. Kalau ditambah 3T, 3T itu testing, tracing, treatment. Itu kalau ada orang, kita pernah kontak sama orang yang positif, kitanya harus dites. Ya kata ibu tadi, dok ada yang nganterin pasien ke rumah sakit, hitung hari keberapa? Ke-6 periksa. Jadi jangan langsung periksa, jangan, nggak ada apa-apanya. Ya, hari ke-6 periksa. Kemudian testing, tracing, treatment. Kalau ketemu positif langsung obatin. Obatnya apa? Istirahat aja. Kasih obat batuk kalau batuk, obat demam kalau demam. Nah, ini namanya 3T. Ya. Tambah vaksin, ya. Jadi 3M, 3T, 1V. 1V. 3V sekarang ya. Vaksin. Jadi ini tanggung jawab bersama. Kalau ini tanggung jawab individu, perorangan, tanggung jawab bersama. Insya Allah pertahanan yang kita sebut pagar bambu itu bagus, ya, maksimal seperti itu. Ya, jadi ini kayak pagar bambu, Bu. Virus itu selalu mencari celah. Virus itu selalu ingin mencari jalan gimana sampai ke manusia. Ya. Ya, ya. Nah ini tadi makanya saya tunggu pertanyaan. Jadi, jadi ya ini kayak rumus matematika mirip. Karena ini sudah diteliti, ya. Jadi, ya. Jadi istri sama anak-anaknya bukan berarti aman ya, tapi belum. Ya Allah. Jadi gini ya, kalau misalkan kami juga Bu, kalau ketemu pasien ternyata positif, kata-kata kita harus sama, ya. Bapak, Ibu, serumah ada siapa? Dia positif sekarang, nanti hari ke-6 atau hari ke-5 lah. Mungkin kontaknya udah dari kemarin-kemarin kan, ya. Tapi kan dia baru positif sekarang. Hitungannya selalu positif di hari periksa. Selalu hitungannya gitu Bu. Misalkan ini positif ya. Terus si keluarganya kapan dok?
Hitung aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu, ya. Atau hari kelima, nggak apa-apa, karena barangkali positifnya sebenarnya udah dari kemarin-kemarin, ditahan-tahanin sama pasiennya. Bisa. Kecuali ada gejala si istrinya atau keluarga yang lain, cepat. Ya, barangkali kontaknya mereka bareng. Misalnya sekarang hati-hati ya kalau di undangan itu sudah jadi klaster, misalnya klaster lamaran gitu ya. Jadi undangan lamaran kena semua. Itu sudah banyak. Ya, jadi jangan bilang aman dulu. Kalau yang masih kuat-kuat, muda-muda nggak apa-apa, tapi kalau yang udah tua, kasihan. Ya, paham ya? Jadi hitung aja harinya. Kecuali ada gejala, ada keluhan. Jangan hitung lagi kalau ada keluhan, langsung aja bawa sini. Jadi gini, ada kasus sekeluarga datang, batuk pilek. Saya bilang, ayo kita swab, nggak mau. Dia bilang, siapa dulu dok? Semuanya, saya bilang gitu. Kan saya dulu dok yang sakit. Bapak dulu deh, dia bilang gitu. Kebetulan bapaknya negatif. Dan itu bukan di kita, periksanya di tempat. Kebetulan bapaknya negatif. Lah, terus kalau negatif, istri dan anaknya nggak diperiksa. Jadi kasih kabar, dok saya negatif. Alhamdulillah, istri sama anak gimana? Enggak saya periksa, orang saya negatif. Nah, jadi ibu bisa tergambar ya sekarang ya, bahwa orang yang negatif belum tentu dia kontak eratnya tidak negatif juga. Paham ya? Nah, sekarang saya tanya, apa bedanya antigen sama PCR? Gak tahu. Saya mesti ada gambar satu lagi. Nah, antigen itu adalah senjatanya virus. Dia bisa menularkan ketika virus itu punya antigen. Ya, antigen. PCR dia mendeteksi virusnya. Ya. Tapi kan suka orang-orang CT-nya berapa? Emang kenapa? Saya bilang gitu. Iya dok, katanya CT-nya bisa menggambarkan keparahan. Tidak. Ya. Jadi gini, pengertiannya makin tetesannya makin sedikit ditemukannya sudah ada, berarti si virus itu banyak. Jangan merasa kalau virusnya itu, misalkan gini, dok kan CT-nya udah besar nih, berarti udah nggak apa-apa ya? Ya bisa aja, tapi bisa juga enggak, karena yang tertangkap itu belum tentu virus yang nggak pakai antigen. Kalau virus yang ada antigennya, antigen ingat ya, senjatanya virus. Dia bisa menularkan seseorang kalau antigennya itu masih ada. Antigen tuh kayak pedang. Ya, seperti itu. Nah, jadi gimana dong dok? Mesti cek dua-duanya. Sampai saat ini, seluruh dunia masih memegang PCR sebagai standar yang paling diakui. Ya, standar yang paling diakui. Jadi kalau ibu-ibu mau naik pesawat misalkan ya, yang diperiksa, dok katanya boleh antigen, boleh. Tapi antigen berlaku saat itu, hari itu. Maka berlaku 24 jam. Ya, 24 jam, begitu diperiksa, masuk peduli lindungi, besoknya pada jam sebelum 24 jam masih terlihat antigennya. Oke, nanti pulang ya, saya kan cuma berangkatnya 1 malam dok. Masa saya pulangnya disuruh swab lagi? Karena berlakunya 1 hari. Kenapa? Ya itu, karena si antigen itu, nih ya kalau diperiksa gini ya, kita periksa di sini, antigen. Ya, antigen itu kalau zamannya Delta, yang dulu yang pertama, dia hidupnya, dia bertahannya 7 sampai 10 hari. Yang Omikron ini belum ada kurvanya, timelinenya. Tapi
dia kita katakan hari ke-6 barangkali hari ke-7 masih ada, ke-8 masih ada, mungkin ke-9 udah nggak ada. Berarti kalau ada positif di hari itu, kita hitung 5 hari ke depan. 5 hari ke depan, jadi jaraknya 5 sampai 10 hari ya. 5 sampai 10 hari. 5 sampai 7 hari boleh, tapi yang jelas 5 hari ke depan tidak ada gejala sama sekali, 5 hari ini bebas. Tapi kalau dia bergejala, jangan 5 hari. Saya bilang tunggu sampai gejalanya hilang sama sekali, ditambah 2 hari. 1 sampai 3 hari ya. Hari udah bebas, udah nggak ada gejala, udah bebas. Mau swab lagi boleh, membuktikan. Ya, oke. Ada masih kurang? Jangan dibuka. Oh ya, sekarang ngomongin vaksin. Kalau divaksin belum tentu bebas. Belum. Kenapa? Nah, vaksin itu apa ya? Vaksin itu sebenarnya virus yang dilemahkan atau zat yang berbentuk seperti virus dimasukkan ke dalam tubuh kita supaya tubuh mengenali ada virus yang namanya COVID yang dimasukkan ke tubuh kita. Tubuh kita pinter, Masya Allah. Allah menciptakan tubuh kita dengan segala kesempurnaannya, dapat membuat suatu pasukan untuk menghantam si virus itu. Spesifik, ya. Jadi tubuh kita membuat satu pertahanan dengan menciptakan, dengan membuat pasukan untuk melawan. Berarti bisa ketularan, bisa. Karena kita sudah punya kekebalan, sudah punya pasukan, maka sakitnya itu tidak parah. Orang-orang yang meninggal, ya, kemungkinannya 1 tidak divaksin, 2 dia punya penyakit penyerta atau komorbid. Itu kan, yang tadi tinggi itu apa? Punya penyakit. Ya, jadi kalau gitu yang punya penyakit diem di rumah, enggak juga. Pertama vaksin, kedua kalau mau keluar rumah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, makan yang baik. Kalau enggak boleh banyak-banyak makan gula, ya jangan makan gula banyak-banyak. Karena diabetes misalkan ya, enggak nyindir. Kalau yang kegemukan kurangin gitu ya, supaya apa? Semuanya itu supaya daya tahan tubuhnya lebih kuat. Hanya itu. Ya kan tadi virus menyerang orang yang lemah, orang yang rentan. Rentan itu karena daya tahan tubuhnya kurang. Bisa. Pokoknya patokannya orang yang lemah itu orang yang boleh, yang nggak makan. Pastilah ya, yang nggak suka makan, sama yang orang kelebihan makan, itu pastilah. Ya jadi maksud saya gini, takut boleh, tapi jangan berlebihan. Tapi kita berusaha, berikhtiar supaya kita lebih sehat. Ini kan naluri ya, maksudnya fitrahnya manusia itu kan dia selalu mencari ingin sehat, ingin lebih sehat. Ada nggak orang tapi pengen sakit? Ya nggak ada ya, pasti nggak ada. Jadi fitrahnya adalah orang selalu pengen sehat. Ada lagi pertanyaan? Jadi ingat rumusnya 5 hari. Ada lagi? Bisa mengatasi. Oke. Air garam itu memang dipercaya dia antimikroba ya. Jadi membunuh kuman lah, entah kuman apa ya. Nah, tapi kalau garam itu meningkatkan tekanan darah. Pada orang-orang yang tekanan darahnya tinggi, enggak ditelan, tapi dia berkumur. Pada orang yang tekanan darah tinggi jangan pakai garam lah. Pakai cairan yang lain kan banyak antiseptik yang lain, betadine, listerin gitu.
merah. Tapi maksud saya ada sisi buruknya kalau garam. Nggak apa-apa, tapi nanti lihat ya tekanan darahnya naik apa enggak. Pasti adalah yang tertelan dikit-dikit, ya. Ada yang tertelan dikit-dikit. Nah, maksudnya kalaupun bisa punyanya garam, ya nggak apa-apa. Nanti kalau udah kumur air biasa lagi, gitu ya. Oke, ada lagi? Ya, kita bincang-bincang. Gini dong, kalau misalnya buat anak kecil ya dok ya, kayak misalnya anak-anak yang di luar gitu kan nggak pada pakai masker gitu. Nah gimana cara menghindarinya supaya tidak tertular gitu dok? Kadang-kadang kan kalau anak-anak susah juga ya dok ya dibilangin. Apalagi kalau masker juga asal-asalan makainya gitu dok. Ya terima kasih. Iya. Karena kan iya kalau misalnya disuruh diam di rumah kan nggak mungkin ya dok ya, namanya anak kecil gitu senangnya lagi senang main di luar gitu dok. Makasih dok. Ibu, ini masalah kita bersama, ya. Sebenarnya tidak ada batasan usia, anak, dewasa sama, pakai masker. Itu masalah kita semua. Kenapa sekolah tiba-tiba disuruh isoman lagi disuruh daring lagi? Karena ada kasus di sekolah banyak, enggak masuk salah ya. Tapi sudah ada penelitiannya ya bahwa memang anak itu tidak berat, tapi dia bisa sih berat, tapi dia menularkan ayah ibunya, keluarganya. Itu yang sekarang terjadi. Jadi memang sudah selayaknya mau tidak mau anak-anak dibiasakan juga pakai masker. Mau tidak mau ya. Kalau enggak memang kadang-kadang saya juga dapat pasien gitu ya, anak-anak ayo swab, orang tuanya yang nggak tega, padahal iya positif gitu. Jadi nanti ini dok ya Bu RW bawa masker. Kalau ada anak-anak yang di masker, bagi masker. Udah. Oh iya, alhamdulillah. Tapi tetap besoknya tadi pakai deuinya. Sama-sama ya, kita jadi polisi aja. Maksudnya susah memang anak-anak itu dunianya anak-anak bermain gitu ya. Tapi kalau mereka disuruh pakai masker harus serentak pakai. Jadi mungkin ya, ini sih masukan aja. Setiap taman, setiap ini misalkan kayak gini nih, taman-taman bermain gitu, ada satu orang dewasa yang mengingatkan, ayo pakai masker, mana masker kamu nggak ada, pulang gitu. Mungkin gitu ya. Kita harus begitu mungkin ya. Artinya kerjasama semua pihak. Orang tuanya sudah mengingatkan, sampai di sini temennya nggak pakai, ikut nggak pakai gitu ya. Benar Bu, saya setuju. Tapi tetap namanya anak-anak, dunia anak-anak mereka itu ya gitu, bebas. Gitu ya. Oke, ini PR kita bersama. Di kompleks saya, di rumah saya itu juga lagi wabah. Lagi banyak kasusnya. Jadi anak-anak semua pada dirumahkan gitu. Yang kecil-kecil tadinya bermain, sekarang ibu-ibu bapaknya takut di rumah semua. Karena ada beberapa rumah kena gitu. Mengingatkan nanti tanggal besok ya. Besok ada vaksinasi di Mitra Sati. Mangga silahkan yang belum ketiga, yang belum booster, boleh silahkan, tapi daftar dulu ke nomor ini karena nanti dijadwal ya, jadwal kedatangannya. Nah, Ibu boleh bawa yang bukan di komplek, boleh ajak ya, siapapun boleh, karena kita punya banyak sebenarnya. Cuma saya batasin 2 jam, dari jam 1 sampai jam 3, karena kita operasional klinik tetap berjalan.
Dan mohon maaf, Ibu-ibu, sekarang kasusnya meningkat di klinik. Jadi kalau ke klinik harus hati-hatilah gitu. Saya kadang kalau orang-orang yang nunggu situ, saya deketin, saya bilang, Pak, nunggunya di luar. Karena saya tadi pagi praktek, yang nggak positif cuma 1. Oh iya dok, langsung dia keluar. Jadi memang lagi banyak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan. Belum ada undangan. Nah, gini. Ibu-ibu, tolong bilang ke semua teman-teman yang mau minimal 3 bulan. Ya. Dari pemerintah sudah ada edaran yang baru. Bukan 6 bulan tapi 3 bulan. Ya. Oh itu udah 6 bulan lebih. Nah jadi gini, khusus untuk besok nggak ada etiket datang aja, tapi daftar dulu, jangan main datang nanti ibu-ibu kena nunggu lama, ya. Jadi maksudnya daftar ini supaya dibagi jadwalnya lewat WA, ya. Kan pengennya kan ibu datang langsung diinjus ya. Nah jangan nunggu-nunggu lama, ya. Jadi ibu ini surat dari pemerintah resmi, namun sistemnya belum berubah. Etiket belum keluar kalau belum 6 bulan itu benar, nggak usah pakai etiket. Yang penting secara teori itu boleh, ya. Surat Kemenkes sudah beredar. Ya saya kemarin ditelepon sama Bapak Kepala Polisi Kepala Bidang Dokes, ya. Ditelepon langsung. Bu dokter, kalau lebih dari 3 bulan vaksin aja, nggak apa-apa. Sesuai surat pemerintah. Tapi nggak ada etiket, nggak apa-apa. Nanti ditulis di Excel, kita catat, nanti 6 bulan waktunya 6 bulan kita masukin. Yang wajib kan 2 bulan ya, 2 bulan, 2 kali. Ibu nggak perlu menunjukkan di Peduli Lindungi yang ketiga, nggak perlu. Ada nggak ada, ibu sudah boleh naik pesawat. Jadi kalau yang vaksin pertama kedua Sinovac, nggak apa-apa. Ya besok dapatnya AstraZeneca. Jadi kita sebut itu heterolog. Maksudnya yang pertama kedua beda dengan yang ketiga itu nggak apa-apa. Pertama AZ, kedua AZ, ketiga AZ juga nggak apa-apa. Bedanya Moderna. Jadi virus yang dilemahkan atau sesuatu zat yang mirip dengan virus, efeknya sama. Sudah ada penelitiannya, dua-duanya membentuk kekebalan pada tubuh kita. Jadi kita sudah mempunyai pasukan untuk memerangi si virus itu, ya. Dengan virus model apapun bisa. Iya, betul. Fungsinya sama, ya. Saya yang ketiga Moderna. Seperti suami saya kan punya komorbid jantung, apakah harus punya rekomendasi dokter dulu untuk booster? Iya, nggak usah. Kalau yang pertama yang kedua lolos, Insya Allah, pertama kedua aman, yang ketiga insya Allah aman, ya. Menurut teori seperti itu, ya. Jadi kita berbicara berdasarkan yang sudah diteliti, gitu. Ada? Kalau tidak ada mungkin saya cukupkan ya Bu Hani ya. Baik ibu-ibu, saya kira waktunya sudah habis. Saya mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan
kita semua sehat. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, tolong sambungkan ke orang sekitar ibu-ibu, itu saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Enggak. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh WA-WA-an atau telepon langsung. Baik, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama Dok, terima kasih juga sudah memberikan wawasan tentang bagaimana virus itu, terutama COVID yang masih berkeliaran ya di sekitar kita. Jadi ini tanggung jawab kita bersama ya ibu-ibu, mulai dari diri kita, mulai dari sekarang keluar rumah, beraktivitas di luar memakai masker. Tidak ada terkecuali anak-anak juga, apalagi ibu-ibu, maskernya kalau berbicara dipakai, jangan dari rumah dipakai, pas bicara dibuka ya. Atau sami tidak berfungsi. Terus maskernya minimal berapa Dok? Kayak gini 4 jam ya? 4 jam ya kalau yang gini. Kalau kain bisa dicuci, tapi bisa cuci juga, harus sering dicuci ya, jangan mentang-mentang ini terus dipakai. Kemudian ya, sekarang stop dulu potram ya, karena dibuka ininya kan. Kalau bisa juga kalau ke keundangan, gimana? Saya mah enggak dulu ke keundangan, di ini aja ditransfer aja uangnya. Dan kita saling menjaga, melindungi ya. Kemudian jaga jarak. Nah, jaga jarak. Kemudian mencuci tangan pakai sabun ketika kita sudah beraktivitas di luar, mau ke rumah cuci tangan pakai sabun. Dan setelah ke Pasar Bumi Harapan, ke Oren, kan kita pakai baju ini, ke rumah ganti baju, mandi ya. Sebenarnya ini rada ribet, tapi kalau kita punya tanggung jawab buat diri kita dengan keluarga terdekat, sayang, tidak ada yang berat lah, dibiasakan hidup sehat. Baju bisa digiling, tapi kan kesehatan itu lebih penting ya daripada sekedar masker. Emang saya tidak nyaman, apalagi saya ngajar gini Bu sejam, tapi alhamdulillah baik-baik saja, aman-aman saja, bisa karena biasa. Insya Allah ya, tanggung jawab kita bersama, mulai dari diri kita, mulai sekarang. Siap ya ibu-ibu? Siap. Terima kasih dokter, terima kasih ibu-ibu. Mudah-mudahan hari ini kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq, itu doanya. Semoga Allah menjauhkan kita dari berbagai virus